sesuai sama janji kita juga Okezoners bahwa hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Kalau misalkan di tempat dugem kita punya Dipa baru, sekarang kita punya Dipa Bali. Anggis Devaki. Selamat pagi. Halo Anggis. Silakan. Pagi, makasih ya sudah datang. Nah, ini dia nih. Ya, duduk. Oke. Nah, ini bintang tamu kita yang tadi kita rahasiakan di awal, tapi udah kita spill. Anggis ini hari ini datang Okezoners bukan cuma mau nongkrong sama kita di kosan kita. Tapi hari ini Anggis itu datang dengan karya baru. Dengar-dengar abis keluar album Anggis. Yes, aku baru keluar album perdana aku di 26 September kemarin. Judulnya Devaki. Ini dengar-dengar katanya albumnya ini isinya banyak lagu-lagu galau. Bener banget, karena kan emang dari kemarin. Kenapa kamu lagi galau? Ceritaku dulu sih, dan aku juga emang sering kalau rilis lagu itu emang lagu-lagu galau semua dari kemarin gitu. Oke, emang memang lagi menargetkan anak-anak muda galau atau gimana nih? Apa ini gerakan galau 2026 oleh Anggis Devaki dimulai dari akhir 2025? Sepertinya karena kan biasanya Gen Z itu kan pada galau semua lah ya. Oh gitu ya? Iya juga sih. Umur-umurnya lagi galau ya? Umur lagi baper-bapernya ya kan? Betul. Tapi anyway, ini kan albumnya judulnya Devaki. Yes. Dengar-dengar pemilihan ini juga karena kalau nggak salah ya, Devaki itu kan ibu dari Dewa Krishna bener yang banget. memiliki makna tertentu. Apakah dengan penamaan Devaki di album ini juga emang sebenarnya tujuannya juga ada makna yang ada sama. makna tersendiri? Sebenarnya kalau Ibu Dewa Krishna tuh kan kalau kita di Bali itu tuh bersifat kayak ketulusan, terus kesabaran, terus kekuatan, terus ketabahan. Jadi album aku ini karena emang cerita tentang diri aku sendiri dan emang dari fase-fase hidup aku yang lalu. Jadi kayak emang dari tahap aku lagi jatuh, lagi sedih, terus aku berusaha buat nggak apa-apa lagi, bangkit lagi gitu. Jadi kayak emang fase-fase hidup aku diwakilkan di yang namanya karakter Ibu Dewa Krishna gitu. Mewakili fase-fase hidupnya kamu ya. Wah, luar biasa. Untuk genrenya sendiri masih genre yang sama atau ada beberapa lagu mungkin yang genrenya beda atau masih setia dengan genre galau? Kalau dari genre sih masih yang galau-galau semua, tapi cuma ada satu lagu nyempil yang judulnya Menua Bersama, itu lagu Abid gitu, medium song. Dengar-dengar ini kan beberapa hari yang lalu Anggis juga baru ngerilis lagi ada 4 lagu baru. Yes. Nah ini lagu-lagunya ini emang sengaja dibuat apa ya launchingnya agak deket-deket belakangan ini mendekati launching album atau gimana Anggis? Enggak, jadi 4 album baru ini itu tuh album yang lagu baru yang ada di album aku gitu. Ini Jadi kita coba untuk menutupi supaya lebih nyaman ya. yes. Nah, Oke, terima gitu. kasih Kalau di banyak. zoom out takutnya nggak nyaman nangisnya. Iya, terima kasih banyak. Jadi yang 4 lagu baru itu tuh sebenarnya yang ada di album aku. Jadi bukan single-single baru, cuma itu kayak ditambahin di dalam album aku gitu. Jadi 5 lagu sebelumnya itu udah aku rilis, terus tinggal ditambahin 4 lagu baru lagi gitu. Jadi satu album tuh ada 9 track sebenarnya. Oh, ada 9 track. Dan katanya ini kolaborasi dengan berbagai musisi ya. Bisa diceritakan tuh gimana cerita kolaborasi? Jadi banyak banget sih, ada musisi-musisi hebat di dalam album aku. Ada Mahalini, itu nyiptain lagu Percuma, aku sama Betran, yang aku duet sama Betran Putra Onsu. Terus ada Anmesh Kamaleng, ada Mario G, Cloud, terus ada produsernya Sik, Toh Patit, ada Bagasaran. Jadi banyak banget sih musisi-musisi hebat yang nulis di album aku. Nah, yang menariknya ini Okezoners, ini ada satu lagu yang baru saja dirilis. Ini ditulis bersama dengan Bagasran. Oh my God. Denger-denger katanya punya pengalaman masing-masing ya kan, hubungan beda keyakinan. Oh, temboknya tinggi. Tapi Okezoners, ini kita bisa melihat dari video yang baru saja di launching ya 16 jam yang lalu bahwa ketika lagi lagi membuat lagu ini rekaman ini ternyata emang kayaknya lagu untuk kalian berdua yang sedang mengalaminya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oh, jadi punya pengalaman Iya. berhadapan tembok yang tinggi. Iya, sangat tinggi ya, karena kita tuh kalau kita kan sama-sama musisi, aku pengennya kita tuh berkarya bareng gitu. Dan pada saat itu emang aku lagi butuh lagu dan kebetulan Bagas emang sering nulis lagu juga. Jadi aku emang request ke dia kalau bikinin aku lagu dong, tapi gimana kalau kita bikinnya tentang kita sendiri berdua. Jadi kayak emang kita temboknya tinggi, jadi gimana kalau kita bikinnya lewat karya aja gitu. Kita
ya udahlah nggak apa-apa, orang juga udah tahu kan gitu. Jadi kita ekspresiinnya tuh dari karya kita aja. Oh gitu ya, dari pengalaman sendiri menjadi karya. Lebih menjiwai berarti kan. Benar sekali. Nah kalau ngomong-ngomong soal sosok inspirasi Anggis tuh siapa sih yang mempengaruhi musik dan juga karir Anggis? Sebenarnya aku tuh emang udah ngefans banget dari dulu sama Raisa. Kayak Yes, jadi kayak emang dia sangat menginfluence aku. Aku pengen deh one day bisa berkarya so long lasting itu seperti Raisa. Kan sampai sekarang dia benar-benar masih aktif banget bener, kan. bener. Sedangkan kayaknya udah belasan tahun dia berkarya, jadi aku emang sangat kayak pengen gimana ya one day aku bisa seperti Raisa gitu. Ya bahkan Raisa tuh 2 bulan lalu baru aja ngerilis video klip baru loh. Iya, dan dia juga baru rilis album baru juga kan. Nice banget. Tapi pengen juga bisa kerja bareng atau Duet. Pengen sih. Ngomong, Anggis pernah nggak dalam satu kesempatan, pernah satu panggung atau enggak akhirnya punya kesempatan untuk ada dalam satu proyek bersama dengan musisi yang atau idola yang diidolain sama Anggis? Kalau dalam satu project, satu panggung sih belum. Cuma aku kesempatan buat ketemu udah gitu. Jadi emang untuk sekarang sama idola aku kayak ya emang ya udah saling kenal sih gitu. Tapi menuju ke bikin project bareng gitu, harus menghubungi siapa aja sih yang harus ditelepon supaya bisa, ayo dong seproject bareng dong kayak Aku nggak tahu ya, tapi semoga ada kesempatannya nanti. Kalau misalnya pengen sih aku pengen banget kayak ya kita duit yuk gitu. Itu dia. Semoga ditangkap ya sama manajemennya kayak ya kan. Anyway, Anggis ini bisa dibilang sebagai orang yang sudah malang melintang di dunia musik gitu kan. Udah pernah banyak panggung didatengin, ya kan, acara-acara besar juga pernah didatengin. Bahkan Anggis pun juga aktif mengikuti audisi-audisi dan juga salah satunya jebolan dari Indonesia Idol. Kalau misalnya di luar sana ada anak-anak atau misalnya anak SMP, anak SMA yang mereka sebenarnya ngidolain Anggis, tapi di satu sisi orang tua nggak setuju, misalkan dia untuk bergerak di bidang musik yang bilang nggak ada masa depannya deh. Nah, apa yang pengen Anggis ceritakan kepada teman-teman yang di luar sana atau mungkin orang tuanya juga sekalian sambil nonton nih? Kalau kayak gitu sih aku cuma bisa bilang kalau emang kalian pengen bener-bener di dunia itu, kalian emang harus sungguh-sungguh sih, itu harus fokusin, apalagi untuk meyakinkan orang tua kan emang harus ya bener-bener diyakinin ya. Jadi tunjukin aja kalau kalian emang bener-bener pengen banget di situ, dan kalau emang itu passion kalian, aku suggest-nya tetap fokus, dan kalau emang niat harus diniatin gitu. Oke. Nah, Anggis ini kan pernah masuk ya ke list Spotify Equal bagi. Yes. Nah, itu gimana sih ceritanya bisa sampai masuk ke situ? Jadi aku pun awalnya nggak tahu aku bakal ada di New York Times Square gitu, dan itu ada karena Spotify Equal. Awalnya aku cuma tahu playlist Equal-nya doang gitu, kayak aku masuk playlist Equal, dan aku emang yang aku impi-impikan juga kayak bisa di dalam playlist Equal itu jadi covernya ya gitu. Terus aku cuma tahu itu doang, terus berapa hari setelahnya itu tuh ada kabar kayak kamu ada di New York Times, kok dikirimin fotonya, oh my god. Nah, terus langsung ada yang nanya tuh di TikTok, apa rasanya Gimana bisa muncul di Billboard NYC? Rasanya pasti seneng banget, happy, bersyukur, dan aku jadi semangat berkarya lagi. Yang pertama ngasih tahu siapa? Temen, orang tua? Oh tidak, yang pertama kali ngasih tahu itu malah tim aku di Hits Records gitu, tim digital namanya Kateo, ngirimin foto di grup gitu, selamat ya Anggis, kayak oh my god. Gitu. Speechless pasti Tapi awal-awal. sebelumnya Anggis sendiri sebenarnya dalam dunia musik dulu itu memang didukung sama orang tua, memang dari Bali itu emang udah diikutin lomba-lomba atau pentas-pentas, atau sebenarnya memang sama aja kayak orang tua yang kebanyakan pada umumnya untuk udah deh fokus aja sama nanti misalkan jadi dokter lah, jadi akuntan lah atau apapun, tapi jangan di dunia musik gitu. Syukurnya orang tua aku tuh selalu mendukung apa yang aku lakuin selagi itu positif gitu. Jadi kayak emang nggak pernah dari awal ada larangan apapun sih. Jadi kayak mereka sangat mendukung banget since day one, dan aku rasa aku juga nggak bisa sesemangat ini kalau emang nggak ada dukun dan doa dari mereka gitu. Jadi sangat penting sih doa dari mereka itu buat aku lebih ada kekuatan gitu untuk apalagi aku merantau sendirian di sini. Bener kan dari Bali. Iya, jadi kayak doa dari mereka itu selalu mengiringi langkahku. Luar biasa. Nah, untuk pendidikan sendiri gimana, masih berjalan atau fokus di musik dulu? Kebetulan aku sudah lulus, sudah graduation juga. Udah wisuda aku.
Kalau kuliahnya kemarin ngambil jurusan apa, Anggis? Marketing. Marketing. Jadi abis ini memang akan berjalan seiringan kah dengan dunia musik atau mungkin nanti akan ada saatnya Dunia untuk profesional. mau coba dunia profesional dulu deh, musiknya istirahat dulu. Kalau sekarang sih aku masih musik, tapi aku sembari bisnis kecil-kecilan sih gitu. Aku bikin bisnis sendiri. Kemarin aku sampai bikin skincare brand. Wah, Ya, terus sekarang aku punya label, bukan label sih, clothing brand. wah, termasuk ini yang digunakan Anggis Oh, hari ini. enggak, hari ini aku tidak memakainya. Oh, iya. Tidak Ini memakainya. pakaian yang clothing brand yang Anggis bikin ini untuk cowok cewek aja atau ternyata cowok aja? Masih cewek aja Cewek sih aja. Targetnya sebenarnya. cewek-cewek Ya gitu kayak ya. desain-desain baju-baju ala-ala Korean style gitu. Yes, cocok-cocok. Ada yang Ini nanya ada nih. pertanyaan di TikTok nih. Apa tanggapan Anggis mengenai ghosting culture di Gen Z? Ada ungkapan ghosting culture ya namanya. Iya. Aku nggak tahu sih, aku kayaknya nggak pernah di ghosting juga. Nggak pernah ya? Nggak pernah ngerasa di ghosting Tapi atau nge-ghosting? pernah nge-ghosting orang nggak? Enggak juga. Nggak pernah ya? Pernah ding kayaknya. Tapi aku tuh nggak pernah yang kalau emang aku nggak mau, aku nggak akan ngebales gitu loh. Oh, emang dari awal emang Dari udah. awal udah Iya. ditentukan. Iya. Udah Ya menentukan udah, sikap. nggak akan Karena aku males dramanya ladenin. nggak sih? Maksudnya udah tahu nggak mau waktu, tapi buang waktu. Iya. banget. Aku jawab seadanya aja, kalau misalnya aku emang nggak mau ya enggak. usah. Enggak. Benar-benar. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada minat lanjut S2 nggak katanya? Enggak. Karena Aku udah capek belajar. Anggis itu S-nya 1. Anggis kalau S-nya 2 Anggis. Iya, sudah Anggis. Gitu. Gis, di album kamu yang judulnya Devaki, Yes. ini kan banyak pengalaman tentang hidup kamu gitu. Ada juga yang kamu kolaborasi dengan beberapa musisi dan beberapa penulis lagu. Ini kan nggak tiba-tiba serta merta langsung isi hati aja. Pasti kan mereka juga nulis atau ngebikinin lagu yang berdasarkan pemikiran mereka, dari apa yang mereka tangkap ditulisin ke dalam lirik. Dalam pembuatan lagunya atau pembuatan single-single ini, Anggis tuh berapa persen muncul di situ untuk, oh gue nggak mau nih kata-katanya ini, oh gue pengen liriknya kayak gini nih Kak. Gitu. Kalau dari segi cerita, itu emang aku sendiri yang ngasih tahu. Cuma kalau untuk lirik itu emang dikembangin sama yang nulis lagu gitu. Oke. Dan aku emang ada beberapa nulis juga ikutan di lagu Kisah Tanpa Dirimu dan Penyesalanmu nanti di album ini gitu. Jadi sisanya ya emang penulis-penulisnya, tapi ceritanya emang aku request sendiri, ceritanya ya berdasarkan cerita aku. Oh, kalau yang Imanta Restu ini gimana? Kan dengar-dengar katanya ini banyak yang ditulis sama Bagas Ran, tapi Yes. Bagas bilang ini kamu juga banyak menulis di sini atau mungkin jangan-jangan kamu adalah inspirasinya. Ya karena emang ini kan cerita kita, jadi emang aku request sama dia kalau ya udah kita bikin cerita kita ya gitu. Imanta Restui, temboknya tinggi dan emang dari Hancurkan temboknya. Oh, enggak ya? jadi dari segala nada dan lirik itu emang Bagas semua yang nulis. Cuma aku tuh paling ada nambahin yang kayak satu kata dua kata doang, kayaknya better pakai kata ini, oh ya udah oke gitu. Jadi kalau dari dasar, dari nada, lirik, dari semua itu overall dia gitu. Anggi sendiri melihat persaingan penyanyi saat ini tuh gimana sih? Kan banyak juga yang seumuran Anggi nih juga lagi berkarir di musik. Nah, Anggi sendiri melihatnya gimana? Aku lebih ke seneng, happy sih, karena menurut aku industri musik Indonesia tuh semakin maju gitu. Jadi semakin banyak penyanyi juga, semakin banyak lagu yang bakalan, maksudnya kayak genre lagu versi mereka yang ada di present ke kita gitu. Jadi lebih banyak choice gitu. Jadi ya menurut aku happy-happy aja karena semakin maju musik Indonesia aku semakin seneng gitu. Nah, nice banget. Tidak tertutup sama genrenya sendiri. Tapi Yes. Gis, kalau misalnya dari semua genre lagu yang Anggis tahu yang paling susah untuk dinyanyiin untuk karakter Anggis sendiri, Dangdut sih. dangdut ya? Iya. Tapi pernah kepikiran nggak? Ini karena saking susahnya gue pengen deh bisa bikin Tertantang gitu tertantang. ya? Belum ya, mungkin belum kepikiran saat ini untuk menyanyikan dangdut karena menurut aku cengkoknya tuh susah-susah. Ah, iya, iya. Kok setuju, emang setuju. gak semua orang sih. Yang bisa nyanyi dangdut tuh emang keren banget sih, Iya. karena kayak benar-benar punya cengkoknya sendiri. Bener. Terus aku juga masih yang belajar banget gitu, harus masih belajar untuk mencengkokkan lagu-lagu Mencengkokkan. dangdut. Dengan perkembangan digitalisasi sekarang, menurut Anggi cukup membantu nggak sih untuk memperkenalkan lagu-lagunya Anggis gitu? Era apa Kak? Sorry. Digital. Oh, digital. Sangat membantu karena emang aku mengenalkan lagu-lagu aku juga dari sosial media kan. Jadi platform
TikTok boleh gak sih? Boleh. Jadi emang kalau ngeliat video-videonya Anggis di TikTok ini semua lagunya di beberapa minggu belakangan lagunya Anggis semua, Oke Zoners. Emang iya? Iyalah kalau misalkan Lagi bukan, hits di TikTok loh ini nih. lagunya Anggis lagi. Oh ini lagunya Anggis lagi. Ya jadi itu sangat membantu aku sih karena aku sering bikin konten buat lagu-lagu aku kan. Dan emang aku akuin karena semenjak aku promoin di TikTok bikin konten sendiri, lagu aku mulai dikenal ya gara-gara itu. Gitu banyak orang yang pakai soundnya dibuat Velocity, buat JJ. Jadi kayak aku Padahal lagu sedih ya, tetap iya, bisa dibikin Velocity. tapi ya Luar itu biasa poin netizen. uniknya sih Iya, sebenarnya iya, iya. gitu. Gis, kalau misalnya ini kan lagu yang Iman tak restui ini mengenai perbedaan agama. Yes. Tapi pasti kan suatu saat mau gimana pun caranya kita menyembunyikannya ini kan juga akan nyampe ke orang tua. Nah kan ini berarti isunya udah nyampe nih ke orang tua. Orang tua pun tahu dan tapi orang tua aku malah deket juga sama Bagas. Oh iya, bagaimana caranya ini untuk menjawab Oke Zoners di luar sana yang udahlah kayaknya kita putus aja, kita nggak mungkin nih ke depannya akan terjadi. Ini terutama orang tua yang pasti bakal melarang. Nah ini kok bisa? Orang tua aku deket sama Bagas banget, terus aku juga udah ketemu sama orang tuanya Bagas juga. Padahal udah tinggal satu langkah ya. Maksudnya aku bersyukurnya punya aku dan Bagas punya orang tua yang sama-sama open minded gitu loh. Jadi kayak yang penting anaknya bahagia dulu. Luar biasa. Kita serahin sisanya ke yang di atas. Kalau emang jodoh ya ada jalannya. Yes. Gitu. Jadi benar-benar yang enggak syukurnya ya jangan sampai ada permasalahan atau apa. Cuma ya so far selama ini ya orang tua aku sama Bagas udah deket banget. Kayak aku malah setiap orang tua aku ke Jakarta yang ngurus mama papaku Bagas gitu. Lo. Oh, ini ada pertanyaan nih. Ceritakan makna lagu Penyesalan, Menua Bersama, Bertahan atau Menyerah. Oke, jadi dari Penyesalanmu Nanti itu kita galaunya lebih klasi aja. Oh, Jadi gimana kayak- tuh? Galau yang Galau classy classy itu Biasanya gimana ya? orang galau tuh merengek-rengkin, aduh aku gak bisa hidup Kalau ini ini sama classy. kamu gitu. Tapi di album aku ini aku pengen ngasih point of view galau, tapi aku kayak nantangin, oke besok lo nyesalnya mutusin gue gitu. Jadi kayak nggak apa-apa deh, nanti aku penyesalanmu nanti. Jadi Nanti lo juga nyesel. iya gitu. Kalau di lagu Menua Bersama itu judulnya kan kita udah lihat itu sweet ya. Iya. Jadi kayak emang kita udah nemuin orang yang kita Tepat. rasa tepat, cocok, kayak benar-benar kita kalau dia ada di hidup kita tuh terasa nyaman itu. gitu. Jadi kayak aku menua bersama deh sama kamu. Bisa kita selamanya aja gitu. Terus Bertahan atau Menyerah itu aku lagi di fase yang bingung. Kayak aku udah menjalani hubungan lama, bukan yang sama sekarang ya, yang dulu-dulu. Kayak ini udah aku tahu udah toxic, nggak baik buat aku. Cuma aku tuh menyayangkan kalau aku putus sayang banget udah pacaran lama gitu. Jadi aku mending bertahan atau nyerah aja ya. Oke. Gitu. Ini kalau misalkan dari 9 lagu ini, kalau misalkan dibikin cerita nih, step by stepnya. Nomor 1 mereka harus dengerin apa dulu, nomor 2 dengerin apa dulu, 3 apa dulu, sampai nanti akhirnya ini yang paling, ini kalau udah kayaknya hubungan lu udah nggak bakal jadi bro, udah lu dengerin ini gitu. Step by step dengerin lagunya dari nomor 1 sampai nomor 9. Urutannya. Nomor 1 itu apa ya? Sesuai track album aku aja kali ya. Track 1 di Menua Bersama. Track Ini yang indah-indah. Indah-indah dulu ya, indah-indah dulu dah sebelum dihajar dengan lagu galau. Kamu galau dulu dong. Ya udah indah dulu. Iya, Jadi tapi- kan untuk menarik Iya, supaya jadi happy. kayak happy dulu nih, kita enjoy dulu ya sebelum roller coasternya ini. sampai terjun gitu ya. Habis itu rebahan. Iya, terus kedua Iman tak restui. Oh ini langsung galau ya. Langsung galau. Tapi dibuka dengan galau kayak penyadaran, kamu beda agama loh gitu. Sebelum langkah terlalu jauh. Iya. Sebelum Menua Bersama. lanjut. Terus ketiga Jatuh Rapuh. Waduh, makin sedih ya. Nah, kalau ini Jatuh Rapuh nih bercerita tentang Kayak kita udah dikecewakan, terus kayak tapi Jatuh Rapuh ini kayak nggak jadi alasan buat aku tuh nyerah gitu. Jadi kayak akan ku taklukkan semua kecewaku gitu. Jadi lebih ke Superwoman semangat. ya. Iya, dan lagu ini tuh diciptain sama Kak Anmesh. Anmesh Kamalen. Keren. Nomor 4 setelah Jatuh Rapuh. Dirimu yang dulu. Ini menceritakan tentang rindu sama Iya, mantan. yang dulu. Ingat Enggak, mantan. jadi kayak sifat kamu yang dulu, sekarang kok kamu Berubah. Mana Emang ya ya di cowok-cowok ya. Iya, Katanya tuh. kalau lagi ngedeketin, lagi ngejar tuh kayaknya ngejar effortnya banget gitu, tapi gila kalau ya. udah didapetin kayak biasa aja Bener, gitu. makanya gue nggak pernah deket sama cowok, Fit. Ah iyalah, pengalaman. Sorry. Dirimu yang dulu tuh, oke. Dirimu yang sekarang kok apa nih?
dulu katanya mau menerjang hujan untuk ketemu aku. Sekarang kayak males banget Menerjang ya. panas tuh Iya. malas. Iya. Iya. Ini pertanyaan dari Okezona. Tuh yang kelima. Oh, masih ada Kelima nanti bodoh. Okezona sabar. Ini kenapa nih? Merasa menyesal sama tingkah laku kita, kenapa begitu? Jadi ada fase yang kayak temen-temen tuh ngomong, ngapain sih kamu sama dia udah nggak baik, mending udah putus aja gitu. Cuma akunya nggak mau karena aku ngerasa kayak enggak kok dia paling Dibutakan terbaik. oleh cinta. Yes, aku buta Bucin, cinta. bucin. Jadi kayak pada saat itu kayak aku denial gitu. Karena aku emang sebenarnya ngerti juga kayak iya sih, tapi ada ending aku penyadar iya juga ya bener kata temen-temenku kayak aku emang harus ninggalin kamu dari dulu. Nomor 5 bodoh. Nomor 6. Bernama apa ya? Penyesalanmu nanti yang tadi. Nah, itu penyesalan. Nomor 7. Yang 7 kisah tanpa dirimu. Oh, udah putus nih. Iya, Kisah jadi tanpa kayak ya nggak ada kamu lagi gitu. Udah move on. Gak ada lo juga gak apa-apa ya kan? Enggak, Oh, tapi enggak ya? lagu ini akankah aku mampu gitu. Jadi kayak udah Masih sama bertanya. kamu setiap hari, chattingan gitu, saling tukar kabar. Tapi kalau udah gak sama kamu, bisa nggak ya aku jalanin hidupku gitu? Kayak Karena ada kurang biasanya ya, penuh terus tiba-tiba kosong tuh Iya, kayak tiba-tiba kayak agak shock gitu ya. bangun pagi rasanya aduh kayak hampa, ada dia lagi. Iya kan? Lanjut yang ke-8. Percuma itu fit veteran Putra Onsu. Yang Terus ke-9. yang ke-9 bertahan atau menyerah. Nah, itu dia. Kalau misalkan kamu mau menonton, Okezona menyaksikan, mendengar albumnya, rekomendasinya. itu udah ikutin aja dari line judul-judul lagu yang sudah disediakan di Iya. albumnya. Tadi. Gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dari Okezoners, kapan akan mengadakan showcase? Di bulan ini clue-nya, tapi aku belum bisa spill tanggalnya, tapi kita tunggu di Instagram aku aja. Di bulan ini Okezona. Di bulan ini. Tepatnya ikutin Instagramnya. Ya. Betul. Anggis ini buat Okezoners dan juga fans dari Anggis di luar sana. Ini kan pasti selama perjalanan Anggis mulai dari idol sampai sekarang, fans pasti selalu ada buat Anggis. Mungkin ini adalah momen yang tepat untuk mengucapkan terima kasih seberapa Ya, berharganya mereka buat Anggis. Akan menyampaikan kesan-kesannya. Dan buat mantan, oh enggak ya, buat mantan enggak ya? maksudnya. Tapi makasih juga lah ya. Karena gara-gara fans kamu juga ya? enggak bisa ada lagu-lagu kamu sekarang. Kamu menginspirasi. Bisa ada Anggis yang sekarang ya. Aku didengar ya udah. Nah ini untuk fans-fans Anggis. Untuk Anggis Lova terima kasih banyak sudah selalu dukung aku dari dulu sampai sekarang. Kalau bukan support dari kalian, aku nggak bisa ada di sini gitu. Jadi keep support me everywhere I go. Pokoknya I love you so much. Terima kasih. Terakhir Anggis buat Okezoners yang pengen tahu update mengenai Anggis, bisa cek di mana aja, Anggis? Bisa cek di Instagram aku di Anggis Devaki, terus TikTok juga bisa di Anggias. Aku sering update di dua itu sih. Siap, jangan lupa juga Pantengin terus. didengerin semua lagunya Anggis dan juga album barunya Anggis, judulnya Devaki, di semua streaming platform sudah ada ya, Fit? Anggis ya? Iya, Siap. sudah ada semua. Kalau begitu Anggis, terima kasih. Sudah jam Thank 10 you. kita harus Makasih tutup banyak. warung nih. Oke. Kita Gerobaknya mau jalan. Ibu kos kalau jam 10 emang suka gitu, dia Udah pulang ngecek-ngecekin. dia. Karena nggak boleh ngundang tamu sebenarnya di kosan. Oh Nis. ya gitu ya, aku harus buru-buru nih. Bener. Gimana kalau abis Takut ini kita pindah ke rumah aku aja, Gis? Sorry. Baik, Okezoners, saya Tommy pamit. Saya Fitri pamit. Anggis juga pamit. Kita ketemu lagi di Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. 10 pagi. Kalau begitu, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye. Semangat.